Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini sudah siap belajar ya? Kita memasuki tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Ya, kegiatan Dayu bersama keluarga adalah membersihkan rumah. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, sangat setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumah? Tentu pernah melakukannya di rumah. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan di rumah? Banyak ya yang bisa kita lakukan di rumah. Ada yang biasa membereskan rumah, membersihkan kamar, membereskan tempat tidur, membantu ibu mencuci piring, dan sebagainya. Pintar ya anak-anak, semuanya rajin membersihkan rumah. Karena membersihkan rumah itu sangat banyak manfaatnya ya. Oke, kita baca teks berikut ini sama-sama ya. Hidup bersih dan sehat. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Kita amati ada 4 buah gambar berikut ini. Apa saja kegiatan yang Dayu lakukan bersama teman-temannya? Ya, Dayu melakukan kerja bakti, gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian, di mana saja ya mereka melakukan kegiatan itu? Mereka melakukan kegiatan kebersihan itu di lingkungan rumah pada gambar pertama. Kemudian pada gambar kedua itu di lingkungan sekolah. Kemudian pada gambar ketiga itu di taman dekat rumah. Dan yang gambar keempat itu mereka melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan tempat tinggal mereka. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Sangat setuju ya, anak-anak. Kita sangat dianjurkan untuk dapat melakukan kegiatan kebersihan dimanapun kita berada ya. Nah, kegiatan mereka itu apakah sudah benar ya? Tentu benar ya anak-anak. Itu sangat benar sekali. Karena menjaga kesehatan itu, menjaga kebersihan lingkungan, artinya kita menjaga kesehatan juga. Kesehatan untuk diri kita sendiri, kesehatan untuk lingkungan kita, maupun untuk makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, kita masuk muatan SBDP, mempelajari tentang seni musik ya. Nah, bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Ada nada 1 dalam seni musik kalian sebut do ya. Nada do dibunyikan 1 ketukan. Kemudian ada nada do 2 buah dan garis penghubung di atasnya. Itu artinya masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan. Kemudian ada tanda titik dan fa. Dibunyikan 2 ketukan. Ingat anak-anak, tanda titik juga mempunyai nilai 1 ketukan. Fa 1 ketukan. Jadi keduanya itu adalah
2 ketukan. Kemudian di bawahnya lagi ada nada do, titik, dan nol. Titik dan nol diberi garis penghubung di atasnya. Ini artinya nada do dibunyikan 1 ketukan, sedangkan titik dan nol itu mempunyai nilai setengah ketukan. Nah, jadi kalau semuanya itu mempunyai 1,5 ketukan, anak-anak. Karena angka 0 merupakan tanda istirahat. Oke, kita lanjut nada di bawahnya. Ada tanda titik dan 0 dan garis penghubung di atasnya. Angka 0, kemudian ada garis penghubung di atasnya, dibunyikan setengah ketukan ya. Karena tanda 0 itu kan tadi tanda diam. Kemudian diam bertemu dengan tanda titik, ada garis di atasnya, itu berarti nilainya tetap setengah. Jadi 0 itu tidak mempunyai ketukan atau mempunyai nilai. Nah, kemudian yang terakhir ada titik mi, kemudian dikasih garis penghubung di atasnya. Di situ dibunyikan selama 1 ketukan ya anak-anak. Ya, ingat, selama 1 ketukan. Nilainya masing-masing antara titik dan 3 itu setengah ketukan. Seperti tadi yang di atas. Antara do dan do, kemudian ada garis di atasnya, itu kan masing-masing setengah ketukan. Sama artinya dengan titik dan mi ini, masing-masing setengah ketukan, tapi bisa juga dikatakan atau digabungkan menjadi 1 ketukan. Ya, Ibu rasa anak-anak bisa paham, nanti bisa diulangi lagi pemahamannya, didengarkan lagi di penjelasan Ibu di atasnya ya. Kemudian, rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berbirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Jadi dalam satu birama itu biasanya dibedakan oleh ruas-ruas garis ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa memperhatikan contohnya pada lagu berikut. Anak-anak, sebelum kita menyanyikan lagu di bawah ini, perlu kalian perhatikan panjang dan pendek nadanya ya. Tadi kita sudah belajar ada nada-nada yang memiliki garis penghubung di atasnya. Nah, itu masing-masing nadanya setengah ya anak-anak. Kemudian apabila dijadikan 1 berarti 1 ketukan. Nah, kalian bisa lihat di sini, judul lagunya adalah Membuang Sampah. Nada dasarnya do sama dengan C, biramanya 2/4, temponya sedang. Syair ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, kalian bisa lihat di sini, dalam setiap satu baris nada mempunyai 4 birama. Ya, 1, 2, 3, 4 birama. Setiap birama ini yang dibedakan oleh ruas-ruas garis ini ya memiliki 2 ketukan. Nah, kok bisa 2 ketukan tapi di sini ada 4 nada? Nah, tadi Ibu katakan karena ada tanda garis penghubung di atas di antara 2 nada ini bisa bernilai 1 ketukan. Jadi kalian lihat pada garis pertama ya. Ada do, do, kemudian ada garis. Ini kan masing-masing setengah ketukan nih. Nah, tapi kalau misalnya dalam penilaian di sini ada juga disebut 1 ketukan. Kemudian di sebelahnya ada mi dan sol. Ada garis penghubung di atasnya, berarti di sini 1 ketukan. Sebelahnya lagi pada birama kedua. La dan sol itu menjadi 1 ketukan.
karena masing-masing memiliki setengah ketukan. Jadi dalam birama yang kedua ini ada berapa ketukan anak-anak? Sama, ada 2 ketukan juga. La dan sol itu 1 ketukan, mi itu 1 ketukan. Nah, kita lihat pada ruas birama ketiga. Ada re, kemudian ada garis penghubung di atasnya, berarti bernilai 1 ketukan. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada do dan re, ada garis penghubung juga di atasnya, berarti bernilai 1 ketukan. Nah, kita lihat lagi pada ruas birama keempat. Ada nada mi dan titik. Nah, nada mi ini bernilai 1 ketukan, titik ini 1 ketukan, tapi seperti tadi ada garis di atasnya berhubung dengan angka 0, berarti titik ini bernilai setengah ketukan. Jadi birama yang terakhir ini mempunyai nilai 1,5 ketukan. Ya, paham ya anak-anak mengenai birama? Nah, kalian di sini setiap barisnya itu memiliki 4 ruas birama yang masing-masing dalam setiap ruasnya itu memiliki 2 ketukan. Makanya pada lagu Membuang Sampah ini memiliki birama disebut birama 2/4. Jelas ya? Oke, baiklah sekarang kita bisa mulai coba bernyanyi bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, kira-kira seperti itu ya anak-anak lagunya. Kalau diiringi dengan ketukan juga bisa. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, kalian nanti coba lagi di rumah ya, dilatih lagu Membuang Sampah sambil memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengamati percakapan yang dilakukan antara lebah dan semut. Dengarkan ya percakapan berikut ini. Nanti kalian bisa mencobanya bersama teman-teman kalian. Apa yang sedang kau lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kau bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Iya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca percakapan antara lebah dan semut. Sekarang kita dapat berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan semut? Jawabannya adalah semut sedang membersihkan rumah. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Jawabannya,
agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat kamu terhadap sikap semut? Kira-kira pendapat kamu apa ya? Boleh. Semut anak yang baik dan rajin. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Jawabannya bisa saja semut anak yang rajin dan lebah berterima kasih karena sudah diberi contoh oleh si semut. Kemudian pertanyaan yang kelima terakhir, jika kamu menjadi semut, apa ya yang akan kamu lakukan? Kira-kira, ya, saya akan selalu menjaga kebersihan rumah supaya rapi, indah, dan sehat. Oke, anak-anak ya, pintar semua menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan memasangkan kata-kata di bawah ini dengan makna yang sesuai. Ada kata bersih, kata sehat, kemudian ada juga rapi. Nah, apa makna dari masing-masing kata ini? Ya, kalian bisa lihat di sebelah kanannya. Kalian tinggal pilih pasangannya, ya. Dan itu adalah makna dari kata yang tiga ini. Kita mulai dari kata bersih. Bersih mempunyai makna bebas dari kotoran. Betul sekali. Kemudian kata yang kedua, sehat. Apa makna dari kata sehat? Betul sekali, bebas dari penyakit. Kemudian, apa makna dari kata rapi? Betul, teratur dan baik, ya. Jadi, kalian sudah tahu makna kata dari bersih, sehat, dan rapi. Apabila kalian punya ungkapan sendiri, silakan yang jelas sesuai dengan makna sebelumnya. Baik ya anak-anak. Sekarang kita baca teks berikut bersama-sama ya. Judulnya Rumah yang Bersih Menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, teks tadi dapat memperjelas gambar-gambar yang ada di sebelah ini nih anak-anak. Nah, kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Ya, Dayu dan keluarga sedang melakukan kegiatan beres-beres rumah, bersih-bersih rumah. Apa saja alat yang mereka gunakan? Ada kain pel, ada kain elap, ada kain pembersih kaca, kemudian ada ember yang digunakan, dan si Dayunya itu juga menggunakan kemonceng untuk membersihkan debu-debu. Apakah alat-alat itu ada di rumah kalian? Tentunya ada ya. Kalian bisa gunakan alat-alat itu di rumah ya untuk membersihkan rumah kalian agar rumah kalian terhindar dari berbagai penyakit, tetap bersih dan kalian nyaman berada di rumah. Anak-anak, berikut ini ada 2 buah peralatan yang digunakan keluarga Dayu dalam menjaga kebersihan rumah.
Gambarnya adalah keset dan serbet. Ya, keset dan serbet itu bentuknya adalah bangunan datar. Nah, bangun-bangun datar tertentu itu mempunyai ruas-ruas garis. Anak-anak ingat ya. Sekarang kita lihat keset. Apakah keset mempunyai ruas garis? Ya, ada kan? Sebelah kiri, atas, sebelah kanan, dan bawahnya. Kemudian ada serbet juga mempunyai ruas garis. Sebelah kiri, sebelah atas, kanan, dan bawah. Kemudian ada bangun datar segitiga. Memiliki ruas garis juga, sebelah kiri, sebelah kanan, dan bawahnya. Nah, anak-anak bisa berlatih. Coba kalian tunjukkan nih, ada 5 buah bangun datar yang kalian bisa beri tanda ya. Mana saja yang memiliki ruas garis. Yuk kita coba sama-sama mulai dari nomor 1 ya. Ya, nomor 1 ada ruas garis sebelah kiri. Kemudian di atas yang kedua, kemudian di sebelah kanan yang ketiga, dan yang keempat di bawah. Itu ruas garis dari bangun datar persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang yang kedua ada juga ruas garisnya. Yang di bawah 1, kemudian yang di samping kiri 2, kemudian di atas 3, kemudian yang di samping kanan 1, yang keempat. Nah, untuk yang ketiga, kamu bisa mencobanya, bisa dikasih tanda langsung di buku pelajarannya ya, di buku tematiknya langsung untuk latihan kalian. Kita coba untuk yang nomor 4. Ada bangun datar segitiga. Adakah ruas garisnya? Tentu ada. 1 sebelah kiri, atas di nomor 2, dan sebelah kanan nomor 3. Nah, untuk nomor 5, kalian bisa beri tanda di buku pelajaran kalian langsung ya. Oke, anak-anak pasti bisa. Pinter semuanya ya, tidak sulit ya mengetahui ruas garis pada bangun datar. Anak-anak, kita masuk dalam pembelajaran 2. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Sekarang kalian amati gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Dayu bersama keluarga? Kemudian sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Apa ya kira-kira? Ya, sekarang ada penjelasannya. Dayu dan keluarga sedang kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, kita akan mengamati gambar berikut ya. Anak-anak, berikut ada 2 buah gambar yang berbeda yang dilakukan oleh keluarga Dayu. Amati gambar berikut ini agar kalian dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan pertama, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar ke-1? Ya, jawabannya keluarga Dayu sedang melakukan olahraga senam bersama-sama. Pertanyaan kedua, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar kedua? Jawabannya, Dayu bersama keluarga sedang berkumpul santai di halaman rumah. Pertanyaan ketiga, mengapa kegiatan seperti gambar 1 dan gambar 2 perlu dilakukan? Jawabannya,
perlu dilakukan agar terwujud rasa kebersamaan dan persatuan dalam keluarga. Pertanyaan berikutnya, nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Jawabannya, kita harus saling bekerja sama, menghargai dan menghormatinya. Pertanyaan kelima, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Yang terjadi adalah keluarga tidak rukun, sering terjadi pertengkaran. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kebersamaan dalam keluarga itu penting karena manfaatnya supaya keluarga kita menjadi rukun, kompak, bahagia, senang di dalam lingkungan keluarga. Dan kita selalu betah bersama dengan keluarga. Teman-teman, halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita sambut satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, sekarang tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Nah, coba diskusikan bersama teman atau keluargamu untuk dapat mengisi tabel di bawah ini. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga, contohnya yang pertama adalah tidak mau menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat anak-anak. Yang ketiga, anak patuh terhadap perintah orang tua. Sikap yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar bekerja dan belajar mandiri di rumah. Nomor 5, sikapnya menyayangi satu sama lain antar anggota keluarga. Dan yang terakhir, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluargaan adalah tidak saling mengejek sesama saudara lain. Nah, setelah tadi kita melihat dan mendiskusikan apa saja sikap-sikap yang perlu kita lakukan untuk persatuan di dalam lingkungan rumah, Ibu harap kita bisa menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah kalian pernah melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Nah, tentunya kalian yang sudah melakukannya itu bagus sekali, ditingkatkan, dipertahankan ya. Sementara yang belum pernah melakukannya, dicoba, dipelajari, dan dibiasakan ya anak-anak. Nah, sekarang kalian bisa menceritakan pengalaman kalian dengan bahasa yang santun, apa saja manfaat persatuan di rumah yang kamu rasakan. Nah, kemudian kita di sini akan mencoba membaca teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-temannya bisa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik.
Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Anak-anak pasti tahu ya, isi daripada teks di atas menceritakan tentang betapa bersihnya rumah Dayu, halamannya ya, sehingga menjadikan rumah Dayu itu bersih, sehat, dan menyenangkan. Nah, berikut adalah contoh lingkungan rumah yang bersih dan rapi dan menyehatkan. Nah, ini adalah contoh rumah Dayu. Nah, alhamdulillah anak-anak, materi kita untuk tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 cukup sekian dulu. Alhamdulillah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.